Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Junianto. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ini bagian yang kedua, yaitu memformulasikan unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Nah, di bagian ini Anda akan diminta untuk mampu memahami unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan dan membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Kita mulai saja. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan. Nah, seperti ini misalnya, yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar. Jadi surat lamaran pekerjaan itu bentuknya standar ya. Sudah ada seperti itu secara sistematika juga, susunnya standar tetap gitu, tidak boleh dibuat seperti layaknya surat pribadi ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, bahasa yang baik adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh si pembaca surat atau oleh mitra pendengar. Nah, sedangkan yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah, yaitu kaidah pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia ya, atau PUEB ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, ini juga ya, karena kita akan melamar pada suatu pekerjaan ya, tentu bahasa juga harus dipertimbangkan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi tidak bertele-tele ya, langsung singkat, padat, dan jelas. Nah, tulisan juga harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Ini biasanya untuk tulisan tangan ya, surat lamaran pekerjaan yang dibuat dengan tulisan tangan. Kadang-kadang kotor atau tidak bisa dibaca ya. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan dapat ditulis berdasarkan beberapa informasi ya. Jadi bisa dari informasi media massa atau informasi dari seseorang, bisa juga dari pengumuman dari instansi yang membutuhkan ya. Atau bisa juga surat lamaran itu dibuat berdasarkan inisiatif kita sebagai pelamar yang memang membutuhkan pekerjaan. Nah, kalau menunggu informasi, barangkali tidak ada informasi, ya kita coba saja untuk inisiatif kita sendiri. Nah, ada beberapa contoh kalimat pembuka sesuai dengan dasar dari kita melamar pekerjaan itu ya, misalnya berdasarkan iklan. Nah, kalau informasi itu dari iklan, kita bisa membuatnya seperti contoh ini. Misalnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa, sebutkan hariannya, kemudian tanggal berapa terbitnya, dan isinya juga membutuhkan apa misalnya ya. Jadi harus jelas di media mana, kapan terbitnya, dan untuk kebutuhan apa. Itu harus dijelaskan di bagian pembuka itu sebagai dasar kita membuat surat lamaran pekerjaan itu. Nah, bisa juga contoh lain, misalnya langsung dalam harian titik-titik ya. Katakanlah dalam harian Riau Pos tanggal 21 Juli misalnya, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT apa, misalnya PT titik-titik membutuhkan tenaga apa gitu ya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya mengajukan permohonan lamaran pekerjaan, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, ada surat lamaran pekerjaan yang kita buat itu berdasarkan informasi dari seseorang. Seseorang itu bisa dari dalam instansi yang bersangkutan atau dari luar ya. Tapi kira-kira pembukanya bisa kita buat seperti ini ya. Menurut informasi dari Bapak A misalnya, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan tenaga
Apa misalnya ya? Sebutkan. Sehubungan dengan hal itu maka saya mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, mungkin ada pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Biasanya ada ditempel-tempel tuh di depan kantornya kan, dibutuhkan tenaga kerja bagian apa gitu ya. Ada ditempel situ. Ya. Biasanya ada nomornya itu kalau ada di instansi itu ya. Nah, kalimat pembukanya bisa disesuaikan dengan seperti ini ya. Berdasarkan dengan pengumuman nomor sekian-sekian tanggal sekian tentang penerimaan karyawan di PT A gitu ya misalnya, maka yang bertanda tangan di bawah ini langsung ditulis nama kita ya, rinciannya ya. Tentu penulisannya harus memperhatikan juga kaidah yang benar seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Nah ada lagi surat lamaran pekerjaan yang kita buat berdasarkan pengumuman dari instansi misalnya sekolah ya. Nah, itu bisa kita buat pada model yang keempat ini setelah mendapat informasi dari kepala sekolah. Nah, misalnya ini kita dapat informasinya dari kepala sekolah ya, langsung saja kita sebutkan ya kan tentang permohonan tenaga kerja ya, tenaga kerja apa misalnya TU gitu atau guru atau tugas kebersihan gitu ya. Nah, sebutkan di situ. Nah, yang terakhir surat lamaran pekerjaan yang dari inisiatif sendiri ya, jadi tidak ada informasi dari manapun, tapi kita butuh suatu pekerjaan, kita akan mencoba membuat lamaran pekerjaan. Nah, maka kalimat pembukanya bisa langsung dengan yang bertanda tangan di bawah ini titik-titik ya, ya tentu saja nama kita, diikuti dengan rincian data diri kita ya sampai ke bawah itu. Kemudian dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada ya pada bagian apa gitu, disebutkan seperti itu. Oke, sementara itu dulu. Jika kurang jelas silakan dibaca lagi buku BSE Bahasa Indonesia SMA kelas 12 ya. Di situ cukup lengkap. Dan bagi yang belum dapat bukunya itu silakan di download aja di deskripsi dari video yang Anda saksikan ini ya. Di situ saya cantumkan linknya, tinggal silakan di download saja ya. Oke, selamat belajar ya. Semoga kita sukses selalu dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.